Mbak Titi, saya ingin menanyakan bagaimana jika jumlah golputnya tinggi atau bahkan daerah ada yang angka golputnya melebihi angka partisipannya. Legitimatnya mungkin tetap secara hukum masih berlegitimasi, tapi bagaimana dampak dari pemerintahan kepala daerah itu ke depan? Ada satu daerah di Indonesia yang pernah angka pengguna hak pilihnya itu 25%. Itu Kota Medan. Apa dampaknya? Yang pertama tentu dia menjadi perbincangan politik terus-menerus di Indonesia ya. Soal bagaimana demokrasi lokal ternyata tidak mendapatkan antusiasme dari pemilih. Jadi itu akan menjadi rekam jejak daerah juga. Secara keabsahan hukum, legitimasi hukum tidak ada masalah. Toh juga dia ketika memimpin akan menjadi pemimpin untuk semua. Bukan berarti kemudian dia hanya menjadi pemimpin sejumlah kelompok tertentu. Nah, tetapi dalam konteks apalagi dinamika kepemimpinan politik lokal, pasti itu akan menjadi sorotan dari publik ketika menilai kinerja kepemimpinan seseorang, terutama kalau kinerjanya buruk, akan selalu diasosiasikan dengan dukungan minimal dari publik. Ya misalnya dengan statement ya wajar saja dia hanya didukung oleh segelintir orang, makanya kemudian kinerjanya buruk. Tapi kemudian kalau kinerjanya baik, problem angka pengguna hak pilih tidak akan terlalu berdampak. Tetapi ya tadi dalam konteks pergaulan politik, dinamika politik, apa yang terjadi di Jakarta akan selalu menjadi analisis dikait-kaitkan dengan broken linkage atau keterputusan aspirasi antara apa maunya konstituen dengan apa yang menjadi keputusan politik para elit partai. Ini kan yang terjadi di Jakarta salah satunya adalah harus kita akui konstituen punya harapan yang dicalonkan adalah tokoh A, tokoh B. Tapi keputusan elit politik adalah tokoh C. Di situ yang kemudian membuat mereka merasa juga tidak terlalu bergairah untuk menggunakan hak pilih. Apalagi kalau ini kemudian berlanjut misalnya dengan kinerja atau kemudian performa kepemimpinan yang kurang baik. Dia kan tidak hanya bekerja sendiri sebagai eksekutif. It takes two to tango. Dia butuh DPRD untuk kemudian bersinergi. Nah jadi dalam konteks ini kalau komunikasi politiknya baik bisa saja tidak akan banyak masalah. Tapi kalau komunikasinya buruk, misalnya sebagai seorang pemimpin komunikasi politik, angka pengguna hak pilih yang rendah itu akan selalu menjadi sorotan untuk melemahkan kepemimpinan politik seseorang. Jadi terbawa bebannya terus-menerus ya. Oke, Mbak Betty mau menambahkan? Silakan sebelum aku ke Mas Wasis. Iya, jadi dalam sistem keterpilihan, berapapun yang akan sudah ditentukan, kecuali DKI Jakarta 50% plus 1, itu akan menjadi suka tak suka, mau tak mau, dia tetap legitimate. Dia tetap akan memimpin tingkat lokal yang merupakan hasil pilkada tahun 2020. Kecuali kota kosong ya. Ada beberapa daerah seperti Bangka dan Pangkal Pinang yang kota kosongnya menang, harus diadakan pemilihan suara ulang. Betul, pilkada berikutnya, tahun depan. Tahun depan. Nah, ini banyak pertanyaan. Lalu kemudian dari hari ini sampai menuju tahun depan pilkada ulang itu, siapa yang akan memimpin? Pemerintah akan menunjuk siapa yang akan menjadi PJ Bupati atau wali kota yang ada di sana. Oke, Mas Wasis mau menambahkan soal kemudian angka golput yang tinggi apakah akan menjadi beban bagi pemerintah berikutnya, termasuk juga fenomena kota kosong, ada 2 yang menang dan 35 lainnya ternyata suara kota kosong itu menang cukup signifikan, Mas Wasis. Ya, pilkada kan sebenarnya esensinya mendekatkan hubungan emosional antara paslon dengan pemilih ya. Artinya kalaupun mereka yang menang itu berarti mereka sudah memiliki semacam ikatan emosional dengan para konstituennya. Nah, kalaupun nanti yang menang itu kotak kosong di satu tempat, itu akan secara psikologis membuat kerenggangan antara gubernur atau kepala daerah terpilih dengan publik. Karena merasa bahwa yang dilantik itu bukan yang mereka inginkan. Bukan yang inginkan, tidak mewakili identitas mereka, tidak memiliki apa yang mereka rasakan, sehingga yang nanti diingat, yang tadi Mbak Titi bilang ya, bahwa selalu hal-hal yang sifatnya kejelekan, hal-hal sebelum itu, dan mungkin ekspresi yang muncul adalah lama-lama gelombang kritis akan mencuat ya. Kalau misalnya kepala daerah yang bersangkutan itu membuat blunder atau mungkin membuat manuver yang itu tidak sesuai dengan kehendak mayoritas di ruang publik, Mbak. Lalu Mas, kalau kemudian ada yang melihat, tadi Mas Wasis mengatakan bahwa ini rasanya sentralistik banget ya. Semua berkaca pada pilpres, tokoh-tokoh elit yang di pusat yang mengatur segala macam. Bagaimana memotong itu agar kemudian rasa kedaerahan, isu-isu lokal itu lebih terangkat? Ya, sebenarnya kan esensi otonomi daerah ini kan ada di tingkat 2, kabupaten dan kota.
Dan kalau lebih baik memang di tingkat Pilgub ini diadakan pemilihan tidak langsung. Yang itu dilakukan oleh DPRD, itu lebih hemat biaya politik daripada satu daerah harus 2 Pilgub dan Pilwal. Tapi kita pilkada langsung karena kita punya kritik yang begitu besar soal pilkada tidak langsung loh Mas Wasis. Betul, tapi kan esensi otonomi daerah kan ada di kabupaten kota gitu loh, Mbak. Oh. Dan ini yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka lah yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik gitu loh. Dan selama ini kan posisi gubernur kan hanya sebagai pelaksana administratif. Ya. Sebelum kemudian ditarik semua sebagian di level kabupaten kota sehingga gubernur kelihatan punya wewenang seperti itu. Tapi ke depan memang untuk menghemat biaya politik yang tingkat tinggi, itu baiknya ada semacam pemilu hybrid sih kalau menurut pandangan saya. Pemilu hybrid. Iya. Konsepnya gimana tuh? Ya artinya ada yang langsung dan tidak langsung, sehingga di sini kita bisa melihat kedekatan emosional itu lebih banyak di tingkat kabupaten kota, dan provinsi mungkin hanya di tingkat DPRD saja seperti itu. Oke, Mas Rifki sempat menyatakan mau mendorong Omnibus Law pemilu. Apakah kemudian ide seperti Mas Wasis ini bisa masuk gitu? Is it a good idea dan solusi bagi angka golput yang tinggi, Mas? Kalau Omnibus Law kan soal metode penyusunan peraturan perundang-undangan ya, bukan bicara substansi. Kenapa kita mau Omnibus Law? Agar kita nggak terkuras energi aja. Kita membahas undang-undang pemilu, undang-undang parpol, undang-undang pilkada, bahkan saya ingin menghadirkan undang-undang hukum acara tentang sengketa pemilu. Karena selama ini kita nggak punya. Nah, tapi begini Vi, saya ingin tanggapi nih. Ya. Kita punya undang-undang. Mas Wasis ya? Semua. Oke. Kita punya undang-undang pertama namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1145. Itu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Mulai dari Undang-Undang 145 sampai dengan undang-undang terakhir sekarang terkait dengan pemerintahan daerah, semua yang kita bicarakan itu udah pernah kita coba. Mulai dari tunjuk, DPRD menyajikan sekian calon, pemerintah memilih, DPRD murni memilih, dipilih langsung, semua udah kita pernah. Dan kita rasanya tidak pernah puas dengan uji coba semua pola pemilihan kepala daerah ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa mungkin kita perlu melakukan refleksi serius secara ketatanegaraan terhadap seluruh sistem yang sedang kita bangun ini. Karena itu Omnibus Law saya berharap menjadi bagian dari ikhtiar keseriusan kita dalam bidang legislasi untuk merumuskan ini. Termasuk misalnya kalau kita bicara soal mengkaitkan dengan pola pemilihan dengan titik otonomi, itu kan satu diskusi yang tidak mungkin bisa kita putuskan hanya dengan memutuskan bagaimana pola pemilihannya tanpa kita mengutak-atik di mana titik otonomi. Karena itu Omnibus menjadi penting. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.